Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betika Anggraini, NPM 1 Di sini saya akan mempresentasikan tentang daun. Salah satu bagian dari tumbuhan adalah daun. Daun tumbuh di ujung batang atau dahan tanaman yang muda. Pada umumnya daun berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna merah, kuning, coklat, atau campur. Daun merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting karena sebagian besar tumbuhan terdiri dari daun. Fungsi dari daun ini yang pertama yaitu sebagai pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua yaitu daun sebagai pernapasan. Yang ketiga daun sebagai penguapan. Yang keempat daun sebagai tempat penyimpan bahan makanan. Yang kelima daun sebagai tempat terjadinya transpirasi. Yang keenam daun sebagai tempat terjadinya kutasi. Yang ketujuh daun sebagai alat pengembangbiakan vegetatif. Selanjutnya itu struktur jaringan luar daun. Secara morfologi, daun yang lengkap mempunyai bagian upi daun atau pelepah daun, tulang daun, tangkai daun atau petioles, dan helaian daun atau lamina. Daun lengkap dapat dijumpai pada pohon pisang dan rumput-rumputan. Berdasarkan susunan daunnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah daun yang memiliki satu daun pada satu tangkainya. Sedangkan daun majemuk adalah daun yang memiliki beberapa atau lebih dari satu atau daun pada satu tangkainya. Yang selanjutnya yaitu struktur jaringan dalam daun. Struktur dalam daun terdiri dari atas epidermis, mesofil daun atau jaringan dasar yang terdiri dari jaringan palisade atau jaringan tiang, dan jaringan spons atau jaringan bunga karang, jaringan pengangkut daun, serta jaringan tambahan daun. Jaringan epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Ada epidermis atas dan epidermis bawah. Untuk mencegah penguapan yang terlalu besar, lapisan epidermis dilapisi oleh lapisan kutikula. Di antara sel epidermis terdapat sel penjaga yang membentuk stomata. Di antara sel epidermis terdapat sel penjaga yang membentuk stomata. Fungsi stomata yaitu yang pertama sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua sebagai jalan penguapan atau transpirasi. Yang ketiga sebagai jalan pernapasan atau respirasi. Selanjutnya yaitu jaringan mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah, dan di antara berkas pengangkut. Sesuai dengan fungsinya, parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroplas. Pada kepanjang tumbuhan, terdapat dua jenis parenkim dalam mesofil, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Yang pertama, parenkim palisade. Sel parenkim palisade memanjang pada penampang melintangnya, tampak berbentuk batang yang tersusun dalam deretan. Pada tumbuhan tertentu, sel palisade berbeda bentuknya. Yang kedua yaitu parenkim spons. Jaringan spons terdiri dari sel bercabang yang tak teratur bentuknya. Sel parenkim spons dapat berbentuk bermacam-macam. Kekhususannya adalah adanya lobus atau rongga yang terdapat antara sel satu dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Berkas pengangkut ini biasanya terjadi menjadi dua jenis, yaitu xilem dan floem. Jaringan xilem dan floem pada daun berfungsi untuk mengangkut mineral. Terdiri dari air dan unsur hara yang berasal dari proses penyerapan yang dilakukan oleh akar. Yang pertama xilem. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari sel hidup maupun sel mati. Terdapat tiga unsur yang membentuk xilem pada daun, yakni unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Yang pertama, unsur trakeal memiliki bentuk sel yang memanjang, tidak mengandung protoplas. Dinding sel berlignin, kemudian memiliki jenis-jenis nokta. Yang kedua, serat xilem merupakan struktur penyusun xilem berupa sel panjang dengan dinding sekunder yang berlignin. Yang ketiga, parenkim xilem tersusun dari sel yang masih hidup di dalamnya. Terdapat xilem primer dan xilem sekunder. Yang kedua atau floem. Jaringan floem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai macam unsur. Floem juga mempunyai unsur yang sama dengan xilem. Yang membedakan di floem yaitu sel albumin. Sel albumin merupakan struktur penyusun floem yang merupakan sel-sel jari-jari
pelur dan sel parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur. Yang keempat ini jaringan penyokong. Jaringan penyokong lainnya adalah kolenkim. Pada daun kolenkim sering ditemukan di dekat ibu tulang daun, di bawah epidermis, dan juga di tepi daun. Selain kolenkim, pada mesofil daun dikotil juga ditemukan sclerida. Tulang daun berukuran besar atau sedang, dikelilingi oleh sekelompok serabut. Selanjutnya yaitu perbedaan daun angiosperma dan gimnosperma. Daun angiosperma mempunyai bentuk daun yang pipih, lebar dengan tulang daun yang beragam. Tumbuhan dikotil mempunyai daun tumbuhan yang menjadi dan menjari. Kemudian yaitu daun gimnosperma. Gimnosperma mempunyai bentuk daun yang kaku dan sempit. Contoh tumbuhan gimnosperma yaitu melinjo, yang bisa digunakan untuk bahan makanan atau minuman. Bentuk daun tulang yang tidak beragam dan daun jarang bersifat majemuk. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.